Perkenalkan, nama saya Orlando Vega dengan NIM 2004-3175. Perkenalkan, nama saya Garsi Manjuntak. Perkenalkan, nama saya Erika Georgina Magdalena Medau, NIM 2004-3024. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi pembahasan tax planning dan pengendalian atas penghasilan usaha dan penghasilan lainnya. Dan saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu tax planning, pengomplokan jenis penghasilan untuk menghitung angsuran masa PPh pasal 5. PPh pasal 25, pajak penghasilan PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak atau WP selama 1 tahun pajak. Wajib pajak harus membayar pajak penghasilan secara mencicil dalam tahun pajak berjalan sebelum mengajukan dan melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan angsuran, atau angsuran ini dikenal dengan pajak penghasilan pasal 5. Yang pertama ada pajak penghasilan PPh tahun berjalan. Pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan secara angsuran untuk setiap bulannya. Setiap skema angsuran pada umumnya tujuan dari PPh 25 ini adalah untuk meringankan beban wajib pajak terkait pajak terhutang yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun pajak. Pada dasarnya, pelunasan pajak dalam tahun berjalan PPh pasal 5 adalah pelunasan yang dilakukan untuk mendekati jumlah nominal pajak yang akan terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak boleh diwakilkan. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah: yang pertama, sebesar pajak penghasilan yang terhutang menurut SPT tahunan pajak penghasilan tahun sebelumnya yang dikurangi dengan PPh yang dipotong seperti yang dimaksud pada pasal 21 dan pasal 23, serta PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang PPh. Pertama, pajak penghasilan dibayar atau berhutang di luar negeri yang boleh dikreditkan seperti pada pasal 24 dibagi 12 atau baiknya bulan dalam bagian tahun pajak. Kedua, wajib pajak baru adalah badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha dalam tahun pajak berjalan. Adapun rumus menghitung PPh badan untuk pasal 25 yang digunakan adalah sebagai berikut. PPh pasal 25 sama dengan tarif PPh kali penghasilan neto disetahunkan dibagi 12. Penghasilan neto disetahunkan adalah penghasilan neto fiskal yang dihitung berdasarkan pembukuan sebulan yang disetahunkan. Dalam hal wajib pajak baru tersebut adalah wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban membuat laporan berkala, maka besarnya angsuran PPh pasal 25 adalah PPh pasal 25 sama dengan tarif PPh kali proyeksi laba rugi fiskal disetahunkan dibagi 12. Proyeksi laba rugi fiskal disetahunkan adalah proyeksi laba rugi fiskal pada laporan berkala pertama yang disetahunkan. Angsuran yang kedua, angsuran PPh pasal 25. Peraturan perundang-undangan terkait dengan PPh pasal 25 antara lain tanggal 29 Desember 2002 tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal tertentu. Tanggal 31 Desember 2008 tentang perhitungan besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak baru. Bank sewa guna usaha dengan hak opsi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala, termasuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu.
Materi yang kedua, pengelompokan jenis penghasilan. Objek pajak penghasilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH menghasilkan setiap tambahan adalah penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan akan dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu penghasilan pasal 4 ayat 1, pasal 4 ayat 2, pasal 4 ayat 3. Penghasilan pasal 4 ayat 3 diterima oleh perorangan, bantuan atau sumbangan atau hibah, warisan, bagian laba anggota, perseroan, komanditer, tidak atas saham atau persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa guna, beasiswa, diterima oleh badan, bantuan atau sumbangan, hibah, dividen, iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun. Bagian laba yang diterima perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan. Penghasilan yang masuk dalam kelompok ini bisa dikatakannya akan diinginkan oleh semua orang. Kenapa? Karena atas penghasilan tersebut tidak akan dikenakan PPh alias disebut sebagai non-objek PPh. Jadi saat kita menerima jenis penghasilan tersebut tetap dikatakan berpenghasilan, namun tidak akan terutang PPh. Lalu apa yang harus dilakukan? Pertama, pastikan kita memiliki bukti dokumen tertulis yang dapat menjelaskan bahwa memang betul penghasilan kita dari hal-hal seperti di atas. Kedua, kita tidak dapat melakukan perhitungan PPh namun tetap melaporkannya dalam SPT tahunan. Penghasilan pasal 4 ayat 2 atau final berbeda dengan jenis penghasilan di atas. Untuk jenis penghasilan yang ini akan dikenakan PPh dan cenderung lebih tinggi dari kelompok berikutnya. Sifat dan dari penghasilan jenis ini adalah final. Maksudnya bahwa atas penghasilan yang masuk kategori ini akan langsung dikenakan pajak secara final, sekaligus langsung selesai. Pada saat pembayaran dilakukan baik dalam mekanisme pembayaran sendiri ataupun dipotong oleh pihak yang memberi penghasilan. Jadi kalau pembayaran pajak tidak perlu menunggu sampai tahun pajak selesai, ataupun dalam hal tidak ada hal pemotongan, maka penerima penghasilan juga akan langsung melakukan pembayaran sendiri. Jadi saat itu langsung dibayarkan pajaknya dan selesai. Kemudian pada pengisian laporan SPT tahunan, cukup dengan menuliskannya pada kolom yang benar tanpa perlu melakukan pembayaran lagi. Karena untuk jenis yang final, semua pembayaran PPh seharusnya telah dilakukan. Contohnya pada saat kita menerima hadiah undian kuis, maka sebelum menerima hadiahnya akan ada pemotongan oleh pihak yang memberikan hadiah. Jadi kita sebagai penerima akan memperoleh jumlah hadiah yang tidak lagi utuh, namun kita sudah menyelesaikan pembayaran pajaknya. Tapi ingat, jangan lupa untuk meminta bukti potong dari panitia yang memberikan hadiah. Selanjutnya kita akan melaporkannya dalam SPT tahunan dan tidak akan ada pembayaran PPh lagi untuk jenis penghasilan tersebut. Penghasilan pasal 4 ayat 1, pembahasan kelompok penghasilan jenis ini sengaja diakhirkan karena secara prinsip penghasilan yang akan masuk merupakan jenis penghasilan yang tidak dapat digolongkan ke dalam dua kelompok penghasilan sebelumnya. Pada dua kelompok penghasilan sebelumnya, suatu jenis penghasilan akan dikelompokkan karena jenis penghasilan itu disebutkan dalam daftar. Konsep ini berbeda dengan yang digunakan pada kelompok penghasilan pasal 4 ayat 1. Jadi secara sederhana pasal 4 ayat 1 adalah penghasilan yang
bersifat umum yang akan dihitung pajaknya dalam hitung PPh tahunan. Semua jenis penghasilan yang tidak disebut pada pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dapat dimasukkan dalam kelompok pasal 4 ayat 1. Peraturan pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh bahkan menuliskan dengan kata-kata, dengan nama-nama dan dalam bentuk apapun. Sebagai contoh, misalnya kita secara tidak sengaja mendapatkan penghasilan dari menemukan suatu benda berharga dari dalam tanah. Atas penghasilan jenis ini tidak ada dalam daftar pada pasal 4 ayat 2 dan ayat 3, sehingga nantinya akan digunakan masuk dalam pasal 4 ayat 1. Perhitungan PPh pasal 4 ayat 1 dilakukan setelah berakhirnya tahun pajak. Perhitungannya ini dilakukan terhadap seluruh penghasilan pasal 4 ayat 1 yang diterima selama 1 tahun. Atas hitungan tersebut akan dilaporkan dalam SPT tahunan PPh. Secara umum, penghasilan dari kegiatan usaha atau dari suatu pekerjaan akan masuk dalam kelompok pasal 4 ayat 1. Dalam menerima penghasilan tersebut, bukan saja telah dilakukan pemotongan pajak oleh pihak yang memberikan penghasilan, namun hal tersebut tidak akan membuat pengelompokan ini menjadi berubah. Pemotongan PPh yang telah dilakukan nantinya tetap akan diperhitungkan sebagai pajak yang dibayar di muka. Foreign Exchange Revenue atau laba selisih kurs. Pada dasarnya wajib pajak yang pembukuannya menggunakan mata uang rupiah tetapi terdapat transaksi dalam mata uang asing. Maka dari transaksi tersebut akan timbul keuntungan atau kerugian selisih kurs karena terdapat perbedaan kurs antara tanggal pengakuan penghasilan atau biaya dengan tanggal diterima atau dibayarnya penghasilan atau biaya tersebut. Keuntungan selisih kurs dapat disebabkan oleh fluktuasi kurs mata uang asing atau karena adanya kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter. Contoh transaksi yang dapat menimbulkan selisih kurs seperti piutang dagang yang ditagih dalam mata uang asing, kas atau bank dalam USD, deposito dalam USD, pembayaran di muka dalam USD, pinjaman dalam mata uang asing, dan lain-lain. Berdasarkan Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 1, keuntungan selisih kurs merupakan objek pajak penghasilan. Terdapat dua pilihan pembukuan falas, yaitu pertama, berdasarkan kurs tetap atau kurs histori dengan mengakui keuntungan selisih kurs pada saat realisasi. Kedua, berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun per tanggal neraca dengan mengakui keuntungan selisih kurs pada setiap akhir tahun dan saat realisasi. Untuk transparansi antara akuntansi pajak dan akuntansi komersial, agar administrasi pajak mudah dengan biaya administrasi dan biaya kepatuhan murah. Maka dalam rangka transparansi pajak dan akuntansi Undang-Undang PPh memilih mengikuti praktik pembukuan WP yang diselenggarakan secara taat asas sesuai dengan SAK yang berlaku di Indonesia. Saat ini kita mengacu kepada PSAK 10 tentang transaksi dalam mata uang asing. Dasar hukum laba rugi selisih kurs. Laba rugi selisih kurs merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi laba perusahaan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Keuntungan selisih kurs merupakan salah satu bentuk penghasilan yang menjadi objek pajak sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1, di mana di dalamnya disebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan dikenakan tarif sesuai pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 menegaskan kembali prinsip umum sebagaimana sudah dinyatakan dalam Undang-Undang PPh, yaitu bahwa keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing diakui sebagai penghasilan atau biaya berdasarkan sistem pembukuan
yang dianut dan dilakukan secara taat asal sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. PSAK nomor 10 pasal 9 ayat 2 menegaskan bahwa keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terkait langsung dengan kegiatan usaha wajib pajak yang dikenakan PPh final atau yang bukan objek pajak tidak diakui sebagai penghasil atau biaya. Sebaliknya, pada pasal 9 ayat 3 disebutkan bahwa keuntungan atau kerugian selisih kurs yang tidak terkait langsung dengan kegiatan usaha wajib pajak yang dikenakan PPh final atau yang bukan objek pajak diakui sebagai penghasilan atau biaya sepanjang penghasilan tersebut dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Rekonsiliasi peredaran usaha dan penghasilan lainnya dengan DPP PPN keluaran dan DPP PPh yang dipotong atau dipungut. Dalam melakukan perencanaan pajak, wajib pajak perlu melakukan rekonsiliasi peredaran usaha dan penghasilan lainnya dengan omset PPN. Ini merupakan salah satu cara untuk mendeteksi adakah PPN yang kurang setor atau PPh yang justru kurang bayar. Pada pemeriksaan pajak, rekonsiliasi antara penghasilan yang dilaporkan pada SPT badan dan dasar pengenaan pajak untuk pajak keluaran pada SPM PPN adalah suatu hal yang lazim. Oleh karena itu, wajib pajak sebaiknya melakukan rekonsiliasi peredaran usaha secara rutin. Selain itu, rekonsiliasi ini juga berguna untuk mengurangi besarnya penalti jika terdapat kesalahan. Frekuensi melakukan rekonsiliasi ini sangat bergantung kepada kondisi dan kebutuhan wajib pajak. Wajib pajak yang rutin mengalami lebih bayar, misalnya wajib pajak yang rutin melakukan ekspor atau melakukan transaksi terhadap pemungut PPN, akan lebih rutin melakukan rekonsiliasi dibanding wajib pajak yang lebih banyak melakukan transaksi di dalam negeri dan bukan kepada pemungut PPN. Transaksi terhadap pemungut PPN akan lebih rutin melakukan rekonsiliasi dibandingkan wajib pajak yang lebih banyak melakukan transaksi di dalam negeri dan bukan kepada pemungut PPN penyusun. Rekonsiliasi secara rutin akan memudahkan wajib pajak menemukan akar permasalahan dari rekonsiliasi dan solusi untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Rekonsiliasi penghasilan. Peredaran usaha pada SPT badan lebih kecil dibandingkan peredaran usaha pada SPM PPN dalam hal peredaran usaha sebagaimana tercantum pada PPh badan lebih kecil dari penyerahan BKP dan JKP sebagaimana tercantum pada SPM PPN, maka terdapat kemungkinan bahwa terdapat penghasilan yang belum dilaporkan di PPN. Atas kekurangan lapor penghasilan ini merupakan objek PPh badan dengan tarif pasal 17 untuk penghasilan yang melebihi 50 miliar per tahun atau pasal 31E untuk penghasilan yang melebihi 4,8 miliar namun kurang dari 50 miliar per tahunnya, dan penalti 2% per bulan maksimal 24 bulan. Hal-hal yang menyebabkan perbedaan pencatatan peredaran usaha pada SPT badan dan penyerahan BKP dan JKP SPM PPN. Reconciling items. 1. Terdapat penghasilan yang diakui pada PPh badan namun bukan objek PPN. Contoh bunga dividen, pendapatan selisih kurs. 2. Terdapat nota retur pajak keluaran yang beda waktu. 3. Selisih kurs atas penggunaan mata uang asing, di mana biasanya penjualan yang dicatat pada buku besar menggunakan kurs yang ditetapkan perusahaan, dan nilai penyerahan BKP dan JKP pada SPM PPN menggunakan kurs KMK. Terdapat penghasilan yang diakui sebagai penyerahan BKP dan JKP namun bukan objek PPh, melainkan merupakan biaya, contoh pemakaian sendiri, penyerahan antar cabang, pemberian cuma-cuma. Berbagai pengujian untuk menguji kebenaran perhitungan peredaran usaha. Dalam pemeriksaan pajak, terdapat beberapa cara untuk menguji kebenaran perhitungan peredaran usaha selain rekonsiliasi peredaran usaha yang dilaporkan pada SPM, PPN, dan pada SPT badan. Dalam hal wajib pajak, akan diperiksa ada baiknya wajib pajak mempersiapkan pengujian standar, kertas kerja terkait, dan dokumen tambahan sehingga dapat mengetahui terlebih dahulu jika terdapat kesalahan yang dapat dikoreksi dan mengkoreksinya. Sebelum pemeriksaan pajak berlangsung, tujuan akhirnya adalah untuk meminimalisir penalti jika memang terdapat kesalahan wajib pajak yang mengakibatkan terdapat pajak kurang bayar.
Pengujian dokumen dalam hal ini, pemeriksa melakukan pengecekan dokumen secara sampling untuk mengetahui dan mengecek kebenaran nilai uang dan barang. Uji arus uang dokumen uji arus uang dilakukan dengan melakukan rekonsiliasi antara penerima pada bank atau kas dengan penjualan atau peredaran usaha wajib pajak. Namun, diingat bahwa nilai penerimaan mungkin tidak akan sama dengan nilai peredaran usaha karena nilai penerimaan telah dikurangi atau ditambahkan dengan biaya administrasi, baik bank atau nilai pajak terhutang atau dipungut. Perbedaan juga dapat terjadi jika penjualan wajib pajak tidak murni berbasis kas basis. Selain melakukan rekonsiliasi, wajib pajak juga perlu melampirkan dokumen terkait seperti bank voucher, rekening koran, dan lain-lain. Uji arus piutang dalam pemeriksaan. Salah satu cara yang digunakan untuk menguji kebenaran peredaran usaha adalah uji arus piutang. Uji arus piutang ini dilakukan jika sebagai besar penjualan atau peredaran usaha berbasis kredit. Hal-hal yang menyebabkan perbedaan peredaran usaha menurut uji arus piutang dan SPT badan terdapat kesalahan dalam pencatatan piutang awal atau akhir. Misalnya saja karena ada penjurnalan utang yang bersifat mengurangi piutang dalam piutang awal. Nilai pelunasan yang diambil tidak selalu terkait dengan pembayaran karena penjualan BKP atau JKP, namun bisa saja karena reimbursement. Terdapat pajak terhutang atau dipungut yang termasuk dalam nilai piutang, namun tidak termasuk dalam nilai penjualan, misalnya PPN. Uji arus kas barang. Uji arus barang dilakukan melakukan rekonsiliasi antara akun persediaan dengan nilai penjualan. Selain melakukan rekonsiliasi, wajib pajak juga perlu melakukan dokumen terkait seperti kartu gudang, timesheet, invoice, delivery order, purchase order, dan lain-lain. Selisih dapat terjadi jika misalnya terdapat pengembalian barang dari beda tahun atau selisih kurs. Pengendalian atas bea atau keluar pajak ekspor atau penjualan ekspor yang terutang biaya bea keluar. Berdasarkan PMK nomor 67 PMK 011 2010, PMK nomor 128 PMK .011 2011 yang dimaksud dengan bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kePBN yang dikenakan terhadap barang ekspor. Perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut. A. Dalam tarif bea keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari harga ekspor atau ad valorem. Bea keluar dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut. Tarif bea keluar kali jumlah satuan barang kali harga ekspor per satu barang kali nilai tukar uang dan mata uang. B. Dalam hal tarif bea keluar ditetapkan secara spesifik. Bea keluar dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut. Tarif bea keluar per satuan barang dalam satuan mata uang tertentu kali jumlah satuan barang kali nilai tukar mata uang. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh wajib pajak terkait dengan bea keluar: memastikan jenis barang yang diekspor apakah dikenakan bea keluar atau tidak. B. Memastikan tarif bea keluar yang relevan untuk jenis barang yang diekspor. C. Terdapat ketidakjelasan mengenai pengenaan bea keluar, wajib pajak dapat mencoba untuk mengajukan permohonan penegasan kepada instansi terkait. Dalam hal ini dapat diajukan kepada Dirjen Bea Cukai.